Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Untuk pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu. Bapa, biar Engkau yang melayakkan setiap kami. Menyucikan, menguduskan setiap kami Tuhan. Ampuni kami dari pelanggaran kami. Ampuni kami dari pemberontakan kami ya Tuhan. Biar kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Membawa persembahan kami. Membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami. Lewat pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami rindu Engkau yang bertata di atas pujian kami. Karena itulah tujuan kami Tuhan ada di tempat ini. Itu tujuan kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Habis-habisnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk kami berdiam diri. Tapi begitu banyak alasan untuk kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Yang ada di tempat ini maupun yang ikut streaming pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengerti isi hati kami. Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Namun saat ini kami mau tetap bersyukur di hadapan-Mu. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ya Ralaba Sakaralaba Teralaba Sekerere. Ya Ralaba 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 Sakaralaba Ralaba Sekerere Sakaralaba Ralaba. Ya Ralaba Sakaralaba Sakaraba Teralaba Sekerere.
Ini janjiku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever.
You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see.
menyembah-Mu, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat kami menyembah-Mu, kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Saat kami menyembah-Mu, mukjizat terjadi di hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, ada kelegaan dan damai sejahtera di hidup kami. Ya Allah,
dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Kami percaya Tuhan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan kami hanya Engkau Tuhan, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, hanya Engkau, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu sebab aku percaya bukan karena melihat,
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Aku penuhi dengan kasih-Mu. Kami angkat tanganku
boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang disukakan lewat pujian penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi mulut bibir lidah kami untuk saat ini kami memperkatakan deklarasi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Deklarasi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Roh Kudus, oleh anugerah dan janji Tuhan, kami menerima dua senjata dalam menjalani tahun 2025. Tongkat otoritas di tangan kiri, tongkat gembala di tangan kanan. Kami akan menjalani tahun 2025 dengan memakai otoritas yang Tuhan berikan dan memegang tongkat gembala, yaitu firman Tuhan sebagai dasar menjalani tahun 2025. Kami mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Amin, 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 amin. Deklarasi tahun 2024. Dalam nama Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Dengan anugerah dan favor serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2024 kami mendapat jaminan. 1. Open doors dan financial freedom terjadi dalam segala bidang jasmani dan rohani. 2. Tuhan menjadikan kami sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. 3. Kami diberkati untuk menjadi berkat. 4. Kami dimampukan menjadi generasi bintang, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi berdiri di atas suatu perjanjian yang Tuhan berikan. 5. Kami menerima pengurapan minyak sumur Beersheba, sumur yang membual-bual dan tidak pernah kering. Kehidupan jasmani dan rohani kami terus membual-bual dan tidak pernah kering. Pengurapan perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Kami keturunan Abraham karena Tuhan Yesus Kristus. Kami berhak menerima perjanjian ini yang berlaku buat kami dan seluruh keturunan kami. 6. Kami menerima pengurapan minyak kepahlawanan menjalani tahun ini. Tuhan mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. 7. Kami telah menerima pengurapan minyak belenggu cinta dan telah menikmati madu mempelai cinta. Dalam menjalani tahun ini Tuhan mampukan dan menjamin kami selalu hidup dalam belenggu cintanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Deklarasi perjanjian garam dan air hidup. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Kami adalah umat tebusan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber mata air yang hidup, yang dapat menghidupkan apa yang sudah mati dan tidak menghasilkan. Kami adalah keturunan Abraham berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami berhak menerima janji perjanjian garam. Semua kekayaan alam semesta yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada saya dan keturunan saya. Semua yang mandul dan tidak menghasilkan akan dipulihkan menjadi sehat dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima perjanjian garam dan air hidup ini dengan iman dan utuh terjadi bagi kami. Amin, 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 amin. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk minggu yang baru yang Engkau jadikan buat setiap kami. Engkau sedang mengingatkan setiap kami Tuhan. Lewat lagu pujian penyembahan yang kami lakukan tadi. Bahwa kasih Tuhan yang selalu membuat setiap kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan yang kami nyanyikan semuanya berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau sendiri yang menyempurnakan semuanya. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami juga mau belajar sikap memberi. Mari Roh Kudus, ajari setiap kami. Berikan pengertian, pewahyuan untuk kami boleh menangkap apa yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya.
Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar pagi hari ini sikap memberi ya saudara. Tadi pujian yang sudah kita nyanyikan mengingatkan kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Biar kita pun belajar dan belajar. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Seperti lagu pujian terakhir. Ya saudara, semakin hari kita semakin mencintai Tuhan. Kita belajar dari Markus 12 ayat 41 sampai 42. 41 sampai 44. Ini cerita seorang janda yang memberi persembahan. Suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Duduk menghadapi peti persembahan. Jadi kalau ada peti persembahan, Tuhan Yesus duduk di depannya ya saudara. Dan memperhatikan, lihat, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar ya saudara. Orang kaya memberi yang besar, itu Tuhan tahu. Mungkin kedengerannya ya saudara, cerengnya itu banyak gitu ya, kerenceng gitu ya saudara. Zaman dulu kan mungkin uangnya kayak logam gitu. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Peser itu uang yang paling kecil. Zaman Yahudi itu ya saudara, peser uang yang paling kecil. Memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Janda miskin ya saudara. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Murid-muridnya dipanggil. Suruh belajar ya saudara. Dengan baru kejadian yang Tuhan lihat pada waktu itu. Dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, kita belajar dari ayat ini. Bukan banyaknya persembahan yang bisa saudara dan saya itu berikan. Tetapi sikap memberi itulah yang Tuhan perhatikan. Murid-muridnya dipanggil supaya itu belajar dari kejadian yang Tuhan Yesus lihat di depan peti persembahan itu. Bukan jumlah banyaknya yang Tuhan perhatikan, tetapi janda ini, ayat yang ke-43 kembali. Sesungguhnya aku berkata kepadamu nih, ngomong sama murid-muridnya, diajarin. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mungkin masuknya celing gitu ya saudara, cuma 1, 2 peser, 1 duit. Tapi orang yang kaya itu memberinya mungkin bunyinya beda lagi. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan jumlah ya saudara, tapi memperhitungkan sikap hati yang memberi. Janda ini memberi dari segala yang ada padanya, ayat ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Ini orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini yang menjadi perhatian buat saudara dan saya. Memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sikap hati yang memberi dengan kerelaan ya saudara. Sebagai penyembahan kita kepada Tuhan,
Sikap memberi itu Tuhan tidak memperhitungkan apa yang kita punya. Ya saudara, uang banyak itu tidak. Tuhan jauh lebih punya seisi dunia ini ya saudara. Tapi sikap memberi itulah yang kita harus belajar. Memberi dengan apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Sekalipun itu mungkin kecil. Di mata manusia itu mungkin tidak berarti. Tapi ingat, ada Tuhan yang memperhitungkan semuanya. Ini janda ini diperhitungkan Tuhan lebih daripada orang-orang kaya yang bisa memberi dari kelimpahannya. Sikap hati yang memberi ya saudara, menjadi satu penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tadi sudah nyanyi, begitu besar kasih Tuhan buat saudara dan saya. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Biar ini menjadi pembelajaran, memberi untuk Tuhan dengan apa yang ada pada saudara dan saya. Apa yang kita berikan? Kita bisa berdoa, kita berdoa. Apa yang bisa kita berikan? Kita melayani dengan yang terbaik. Yang terbaik yang bisa saudara dan saya itu berikan buat Tuhan. Itulah sikap memberi sebagai tanda penyembahan kita kepada Tuhan. Memberi dengan ketulusan, memberi dengan kemurnian, memberi dengan sebagai pengabdian. Itu yang dilihat Tuhan ya saudara. Bukan jumlah apa yang bisa saudara dan saya berikan. Tapi yang dari dalam janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mungkin secara uang nggak ada lagi, nih cuman dua peser, duitnya nggak ada lagi. Tapi dia berikan buat masukkan ke peti persembahan itu. Itulah yang diperhitungkan Tuhan. Belajar ya saudara-saudara dari cerita ini. Mari kita sama-sama memberi yang terbaik. Apa yang saudara dan saya itu punya untuk kita berikan buat Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan tidak melihat harta yang kita punya, tapi sikap hati yang memberi itulah yang Tuhan mau ya saudara. Ada cerita lain di dalam Markus 14. Cerita perempuan yang mengurapi Yesus. Markus 14 ayat yang ketiga. Kata Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Perempuan ini bernama Maria ya saudara, yang punya sebotol minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mungkin dia harus menabung setahun bisa beli minyak narwastu ini. Mungkin dia akan pakai untuk sebagai persiapan pernikahan nanti ya saudara. Tapi itu adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang dia simpan baik-baik. Tetapi ketika dia ketemu Yesus, setelah dia mengalami pengampunan, ya ada cerita yang lain. Dia mengalami pengampunan yang Tuhan berikan. Dia ketemu Yesus, dia pecahkan leher buli-buli itu. Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Dia berani memberikan yang paling berharga dalam hidupnya mungkin. Dia simpan itu baik-baik. Minyak itu bukan minyak yang bisa dia beli sembarang waktu. Mungkin dia harus menabung begitu lama untuk bisa membeli minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dia berikan untuk Tuhan ya saudara. Sesuatu yang berharga. Wanita ini
berikan untuk Tuhan Yesus. Cerita yang lain, Yohanes 12 ayat yang ketiga. Intinya ceritanya sama ya saudara, tapi di dalam Yohanes ini lebih beda. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwasi murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ketika Maria ini mencurahkan minyak itu buat Tuhan Yesus, dikatakan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ada keharuman yang dia bisa keluarkan, yang dia bisa berikan ketika minyak narwastu itu dipecahkan buat Tuhan. Bau semerbak di seluruh rumah itu. Artinya ketika saudara dan saya berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang mungkin yang sangat-sangat spesial di mata Tuhan, maka ada keharuman yang bisa keluar dari penyembahan kita untuk Tuhan. Kita berikan pujian penyembahan yang terbaik, hati yang sungguh-sungguh mengingini Tuhan. Itu adalah sesuatu bau yang harum semerbak di mata Tuhan ya saudara. Sebagai penyembahan saudara dan saya. Inilah sikap hati yang Tuhan cari buat saudara dan saya. Di dalam Markus 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi ketika ini orang-orang bilang ketika Maria ini memecahkan buli-buli itu, ngapain boros-borosin uang, dihambur-hambur dengan begitu saja, mendingan uangnya bisa kasih orang miskin. Cerita di atasnya ya saudara. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ketika Maria memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal harganya, ketika memecahkan itu bau semerbak seluruh rumah itu, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Bukan seperti yang dunia katakan, ngapain boros-boros kasih makan orang ya saudara, ngapain pergi ke pulau-pulau buang-buang biaya dengan percuma. Tapi ketika Maria tahu apa yang terbaik untuk Tuhan, dikatakan suatu perbuatan yang baik dia sudah lakukan untuk Tuhan. Selanjutnya ya saudara, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Maria tahu apa yang dia harus lakukan ya saudara. Demikian juga saudara dan saya, kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Ayat yang ke-9. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Artinya perbuatan baik yang Maria lakukan ketika dia memecahkan buli-buli narwastu yang mahal harganya, perbuatannya itu diingat oleh Tuhan. Dikata sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Biar segala sesuatu, sikap hati kita yang memberi yang terbaik untuk Tuhan akan dicatat oleh Tuhan. Tuhan ingat apa yang sudah saudara dan saya lakukan untuk Tuhan. Ayo belajar dan belajar sikap hati yang memberi yang mahal harganya, sesuatu yang spesial yang kita bisa berikan buat Tuhan. Ingat, Tuhan akan mencatat semuanya.
Saudara, ketika saya merenungkan ini, iya Tuhan, apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Di dalam, coba Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi saudara dan saya lewat Tuhan Yesus yang sudah diberikan buat saudara dan saya, yang sudah memberikan nyawanya menebus hidup saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal rela diberikan buat saudara dan saya, memberikan nyawanya untuk hidup saudara dan saya boleh memperoleh hidup yang kekal. Ya saudara, bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar? Yaitu belajar dan belajar, memberi yang terbaik yang sekarang, bukan nanti. Ya saudara, nanti kalau saya sudah diberkati, nanti kalau saya sudah banyak duit, tidak. Ya saudara, Tuhan tidak melihat begitu, tapi melihat sikap hati yang memberi, sikap hati yang mau berkorban untuk Tuhan, sikap hati yang mau dipakai oleh Tuhan sebagai bukti penyembahan saudara dan saya. Kasih kita, ketulusan kita, kemurnian kita, ya saudara, apa yang bisa kita berikan? Karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu buat saudara dan saya. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ini yang menjadi pedoman buat saudara dan saya. Seperti Maria itu sudah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Dia belajar memberi yang terbaik. Satu-satunya barang yang berharga yang dia punya, dia berikan untuk Tuhan. Sehingga ada keharuman lewat hidup saudara dan saya juga. Lewat penyembahan kita, apa yang kita bisa berikan buat Tuhan. Melayani dengan sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh. Apa yang bisa kita berikan, kerjakan dengan ketulusan. Tidak ada motivasi. Kalau saya melayani, saya dapat apa? Itu dagang, transaksi, ya saudara. Tapi Alkitab mengajarkan di Lukas 6 ayat 38. Berilah kepada orang lain. Ini yang terjemahan baru dulu. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Beri dulu ya saudara. Bukan dunia saya dapat dulu baru saya kasih. Tapi firman mengajarkan beri dulu, berilah. Artinya itu kata perintah ya saudara. Berilah dari hidup saudara dan saya, beri dulu. Dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ingat saudara, beri dulu buat Tuhan, beri dulu untuk Tuhan. Sehingga Alkitab yang nulis kamu akan diberi. Tidak sama dengan pikiran manusia ya saudara. Kalau manusia saya dapat dulu baru saya bisa beri. Itu cara-cara dunia. Tapi Alkitab mengajarkan beri dulu dan kamu akan diberi. Tuhan tidak pernah berhutang ya saudara. Suatu takaran yang baik. Yang baik bukan yang ecek-ecek.
tapi diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang supaya tambah padat penuh ya saudara. Dan yang sampai tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Artinya Tuhan bisa memberi lebih dari yang saudara dan saya itu bisa berikan. Sampai luber ya saudara. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, biar ini menjadi perenungan buat kita semua. Ayo belajar dan belajar. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan ya saudara, itu yang menjadi motivasi saudara dan saya. Karena saya cinta Tuhan. Tidak dianggap orang lain, tidak dilihat orang lain. Tapi Tuhan melihat apapun yang saudara dan saya ini lakukan. Karena apa? Kita belajar mengasihi Tuhan. Ada minyak belenggu cinta yang Tuhan berikan buat saya. Biar ini memotivasi saudara dan saya belajar dan belajar. Karena saya cinta Tuhan. Sekalipun saya tidak dapat apa-apa, mungkin udah capek, udah keringetan, tidak ada yang terima kasih, enggak apa-apa saudara. Tuhan akan mengingat, mencatat seperti perbuatan Maria yang baik. Tuhan bilang perbuatannya itu dicatat di mana saja Injil itu diberitakan. Tidak pernah dilupakan Tuhan ya saudara. Belajar dan belajar. Saya belajar memacu hidup saya. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita belajar beri yang terbaik untuk Tuhan, otomatis kita pun belajar untuk memberi yang terbaik untuk manusia. Untuk sesama, untuk pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan. Beri dan kamu akan diberi. Tuhan Yesus yang sudah memberi contoh buat saudara dan saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya saudara dan saya itu tidak binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan ya saudara. Selagi kita masih bisa kerjakan dengan ketulusan. Kerjakan dengan sesuatu penyembahan kita kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan yang bisa saya berikan untuk engkau. Hanya ini Tuhan. Mungkin saudara, saya sudah tua, gimana saya mesti banyak melayani ke sana ke sini, nggak bisa. Dengan berdoa, saudara bisa lakukan. Paling tidak saudara bisa berdoa. Doakan pelayan-pelayan Tuhan. Doakan semua kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan di tempat ini. Gerakan semua aktivitas yang ada di tempat ini. Di dalam doa saudara. Itu kita belajar memberi. Sekalipun tidak ada yang lihat. Tapi mata Tuhan melihat. Ya saudara. Lukas 6 ayat 38 yang bahasa Indonesia masa kini. Berilah kepada orang lain. Ya saudara. Bukan untuk saya, tapi berilah kepada orang lain. Supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah sampai luber yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Padat-padat. Artinya sesuatu yang ukuran yang disediakan Tuhan itu sungguh-sungguh berlipat kali ganda dari apa yang bisa saudara dan saya berikan. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Jadi enggak pernah Tuhan itu berhutang. Ya saudara, apa yang kita bisa berikan untuk orang lain, Tuhan juga yang akan memberikan buat saudara dan saya.
pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Luar biasa janji Tuhan ya saudara. Berilah maka kamu akan diberi. Bagian saudara dan saya sebagai sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan ya saudara. Ayo, apa yang bisa saudara dan saya ini kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin manusia sih bisa lupa, saudara. Saya mungkin bisa lupa ngebantuin itu Ciguatlan nanti diterima kasihin. Kadang lupa ya saudara-saudara, udah dibantuin, udah kabur. Nggak ingat, nanti baru ingat, iya lupa saya belum terima kasih. Tidak ya saudara, kita jangan berpikir seperti dunia. Berilah maka kamu akan diberi. Alkitab yang bilang, kasih dulu buat Tuhan. Sikap inilah seperti janda ini, memberi apa yang dia punya. Mungkin cuma 2 peser yang gak ada lagi. Tapi itu dilihat oleh Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Daripada orang kaya yang memberi dengan hartanya yang berlimpah. Tapi janda ini mendapat perhatian Tuhan Yesus. Minyak narwastu yang Maria berikan itu sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang membuat keharuman, itu yang dicatat oleh Tuhan ya saudara. Biar kita belajar sikap memberi yang dari hidup saudara dan saya ada ketulusan. Sebagai penyembahan kita ada kemurnian, tidak ada motivasi lain. Saya belajar cuma saya ini mau menyenangkan hati Tuhan. Itu ya saudara yang Tuhan mau untuk saudara dan saya ini kerjakan. Selagi bisa, selagi waktu masih siang, kerjakan apa yang saudara dan saya bisa kerjakan. Banyak pelayanan yang ada di tempat ini. Kerjakan ya saudara-saudara, kerjakan semuanya yang terbaik. Beri yang terbaik. Karena apa? Karena kita punya cinta. Cinta mengasihi Tuhan. Saya belajar ya saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani saya. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Biar apa yang saya berikan, saya berikan. Dengan keterbatasan saya ya saudara, belajar dan belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biar perenungan pagi hari ini, yuk memotivasi saudara dan saya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan selagi waktu masih ada. Amin amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara, kita bicara tentang sikap untuk memberi ya. Sebenarnya sikap itu apa? Sebenarnya sikap itu adalah sesuatu yang keluar dari hidup kita. Apa yang tercermin di dalam hati, itu sikap. Misalnya gini, saya bisa tersenyum, tapi saya bisa mata saya dan sikap saya itu seperti, sikap itu seperti body language ya, cara tindakan saya. Misalnya saya nggak suka sama seseorang, mata saya itu bisa ngelihat, aku tuh nggak suka sama kamu. Nah, dari sikap itu namanya sikap. Nah, jadi sebenarnya sikap itu adalah sesuatu body language yang kita keluarkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Ya, kalau senang ya senang, kalau susah ya susah. Tapi ada orang yang bisa menutupi namanya sikapnya. Sepertinya baik, tapi sebetulnya dia tidak baik. Sekarang kita bicara tentang Maria tadi ya. Maria itu punya sikap yang sungguh-sungguh. Karena apa? Apa sih yang namanya yang diberi oleh Maria sama Tuhan sampai dikatakan seluruh dunia itu saat pemberitaan firman disampaikan
Apa yang kamu lakukan itu akan disiarkan di mana-mana. Kenapa itu? Kenapa sampai Tuhan katakan seperti itu? Saudara, sebabnya begini. Maria itu memberi bukan sekedar memberi, tapi dia itu sacrifice. Seperti yang dilakukan oleh janda tadi. Janda tadi itu sebetulnya uang dua peser. Itu buat dia butuh. Bukannya dia tidak butuh. Dia sangat membutuhkan uang itu. Tapi dia korbankan untuk diberikan kepada Tuhan. Itu loh yang namanya sacrifice. Bukan sekedar memberi. Nah, yang kedua, Maria ini sebetulnya suka nggak sama minyak narwastu? Sangat suka. Itu merupakan kebutuhan dia. Itu merupakan kesukaan dia. Itu merupakan kebanggaan dia. Tapi dia mau memberi dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Bukan ya udahlah aku berikan, enggak. Tapi dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, aku mau memberikan sacrifice ini untukmu Tuhan. Nah, itu yang Tuhan suka. Nah, sekarang prakteknya kita bagaimana? Prakteknya begini, saudara. Kalau kamu nih ceritanya ya, mau pergi, sudah janjian nih sama orang yang kamu kasihi atau sama siapa saja kamu yang kamu hormati, sudah janjian. Misalnya ya, hari Senin jam 6 sore mau pergi, sudah janjian benar-benar. Udah hatinya ini sudah benar-benar sukacita, sudah benar-benar menanti-nantikan. Ya, seperti karena itu adalah kesukaan saya. Tapi tiba-tiba ada seorang yang ngomong begini, aku tuh butuh loh tanggal jam 6 ini, butuh kamu mendoakan saya. Karena saya sedang dalam keadaan begini-begini, tapi acaranya jam 6, misalnya contoh. Nah, saudara tahu, waduh, yang ini atau yang ini. Kalau ditimbang-timbang, aku tuh janji sama yang pertama dulu daripada yang kedua. Tapi kalau yang pertama aku lakukan itu untuk kepentinganku dan kesukaanku. Tapi kalau yang kedua aku tuh melayani. Nah, yang dinamakan dengan sacrifice yang Tuhan suka, mau mengorbankan, ya, mau mengorbankan kepentinganmu sendiri dan diserahkan kepada Tuhan untuk melayani. Itulah yang Tuhan mau. Seperti yang dikatakan janda ini dan wanita yang namanya Maria. Dia mengorbankan kepentingannya untuk melayani Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, saya berdoa dengan penjelasan ini, kalian itu jangan berfokus kepada hanya gini, wah jadi berarti apa ya aku yang paling aku suka ya, itu harus diberikan kepada Tuhan. Tapi prakteknya adalah apa yang sebenarnya menjadi hak kamu, yang menjadi kesukaan kamu, itu kamu mau korbankan demi untuk engkau menyukakan hati Tuhan. Itulah dinamakan sikap memberi yang benar. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Bapak, paksakan kami untuk kami boleh mengerti apa arti dengan kami dapat mempersembahkan sesuatu yang menjadi kesukaan kami untuk diserahkan kepadamu, untuk membuat engkau suka. Beri kami pengertian-pengertian yang benar Tuhan, supaya kami boleh
tambah hari tambah mengerti apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk hari ini. Dan saat ini Tuhan, dari hari pertama dari minggu ini, sepanjang minggu ini kami minta pimpinan daripada-Mu untuk kami boleh mengerti apa saja, sikap apa saja yang ada dalam hidup kami untuk lebih memberikan kepada-Mu daripada memberi untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Setiap hari kami tidak akan melupakan untuk terus mendoakan untuk masa depan dari bangsa ini. Kami berdoa bukan hanya untuk Bapak Presiden kami yang sekarang Tuhan, untuk dia tetap kuat dan menjalani sampai garis akhir. Kau pagari hidupnya Tuhan, untuk tetap dapat menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu bahwa apa yang mengenai kepala daerah, mengenai semua pemimpin-pemimpin, menteri-menteri, Tuhan Engkau tahu. Oleh karena itu kami minta anugerah-Mu. Engkaulah yang akan memilah-milah dan memilihkan pemimpin yang benar-benar takut akan Engkau dan yang cinta untuk bangsa dan bangsa Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga tetap berdoa untuk lawatan Tuhan. Betapa rindunya kami Kau berikan suatu visi dan misi untuk tempat ini. Apa yang harus kami lakukan untuk lawatan pada akhir zaman ini. Engkau terus bukakan perkara-perkara yang baru supaya kami tahu apa yang kami lakukan adalah pas di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu untuk kami dapat mengatasi akan segala pancaroba daripada keadaan cuaca ini. Kami tetap dapat mengatasinya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami terima kekuatan baru, kami terima daya tahan tubuh yang baru. Bapak, kami juga berdoa dan menyerahkan semua beban kami ini di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau tahu akan persoalan kami, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keuangan kami, masalah keluarga kami, masalah anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan, semua terbuka di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mempersembahkan kepada-Mu. Engkau yang akan tahu multi kompleks daripada semua persoalan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau ambil alih Tuhan dan Engkau jawab. Engkau berikan kemenangan dan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, Engkau mendengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini minyak belenggu cinta memasuki akan hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami, hati kami, cengkeram hati kami dengan belenggu cinta-Mu. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang akan menghancurkannya. Kau berkati tangan kami ini Tuhan, supaya tangan kami ini adalah tangan yang diberkati dan memberkati. Biarlah kaki kami boleh berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh melihat cara kerja-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Perjalanan kami menjadi berhasil. Anugerah dan berkat-Mu kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.